Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Pada suatu ketika Yesus tiba kembali di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, Yesus mengajar di rumah ibadah dan jemaah yang besar takjub ketika mendengar dia. Mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mukjizat-mukjizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ini tukang kayu, anak Maria? Bukankah ia saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya." Maka Yesus tidak mengadakan satu mukjizat pun di sana kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah sabda Tuhan. Ini Bapak, Saudari, Saudara terkasih dalam Tuhan, dalam bacaan Injil kita mendengarkan di sana bahwa Tuhan Yesus tidak diterima di Nazaret. Kita bisa bertanya, kenapa Tuhan Yesus tidak diterima di Nazaret? Bukan karena kemampuannya, bukan karena kegagalannya, enggak. Tetapi dia tidak diterima karena dia berasal dari Nazaret dan keluarganya mereka kenal. Jadi bukan karena yang dimiliki oleh Tuhan Yesus, enggak, tetapi justru yang menjadi dia tidak diterima karena kemampuannya, identitasnya sebetulnya. Nah, sekarang kita bisa melihat bahwa Nazaret ini menjadi semacam simbol dari Israel itu sendiri. Israel yang menolak Tuhan Yesus nantinya, dan Tuhan Yesus akhirnya justru disalibkan. Jadi kita bisa melihat Tuhan Yesus ditolak oleh Nazaret, dan ini menjadi simbol dari ketidakmampuan orang Israel untuk menerima Tuhan Yesus sebagai salah satu bagian dari mereka dengan disalibkannya. Nah, di sini kita juga bisa melihat bahwa Tuhan Yesus tetap berkarya juga. Ternyata di Nazaret tetap ada mujizat juga, tapi diterima oleh orang-orang yang sedikit jumlahnya, orang-orang yang sakit itu. Tuhan Yesus dikatakan menumpangkan tangannya atas mereka yang sakit, kecuali mereka. Mujizat yang lain tidak ada sama sekali di Nazaret. Ternyata di Nazaret pun itu tetap ada orang-orang yang percaya, tapi jumlahnya sangat-sangat sedikit sekali. Dan dalam jumlah sedikit itu, mereka tetap mampu untuk menerima itu. Demikian juga dengan orang-orang Israel pada umumnya. Banyak orang yang mengalami kesembuhan, tetapi tidak sebanyak mereka yang menolak. Banyak yang menolaknya. Dan kita bisa melihat di sana, ibu bapak, saudari-saudara, Tuhan Yesus tetap pakai itu. Nah, ini pun menjadi gambaran kehidupan kita pula. Walaupun kita mewartakan Tuhan Yesus, kita mewartakan kasih-Nya, mujizatnya kita sharingkan, orang juga bisa melihat mujizat-mujizat di mana-mana. Dan mujizat-mujizat itu diterima tidak hanya orang-orang Katolik yang menerima, tidak hanya orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi banyak orang yang percaya. Tetapi apakah orang itu juga menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan? Belum. Kita bisa melihat bahwa banyak orang yang menolak Dia juga. Jadi ini menjadi satu gambaran bahwa kita pun tidak bisa memaksakan kehendak kita untuk supaya orang lain juga menerima Tuhan Yesus. Dan Yesus saja ditolak, apalagi
dengan kehadiran kita yang gak ada apa-apanya ini. Nah, dengan seperti itu kita semakin bisa memahami ternyata Tuhan yang hadir dalam kesederhanaan itu menjadi semakin sulit untuk bisa diterima oleh orang yang banyak akalnya, oleh orang yang sungguh-sungguh mencoba untuk perhitungkan bahwa Tuhan ini seolah-olah hanya hadir dalam kemegahannya, dalam kemewahannya, dalam kebesarannya. Seolah-olah Tuhan itu hanya hadir dengan di situ, sehingga sulit untuk bisa menerima Tuhan dalam kesederhanaan. Maka ibu bapak, saudari-saudari terkasih dalam Tuhan, kita diajak oleh Tuhan kalau demikian untuk melihat dalam kesederhanaan orang itu kita bisa merasakan dan mengalami kehadiran Tuhan. Maka Tuhan selalu mengatakan bahwa kalau orang bisa menerima orang yang paling hina di antara kita, dia menerima Tuhan. Maka kita diharapkan mampu untuk menerima dan melihat Tuhan yang hadir dalam setiap kesederhanaan, setiap dalam peristiwa-peristiwa yang kita hadapi. Selamat merenungkan.